Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa hadir di majelis taklim kita bersama-sama. Allah mewajibkan kita untuk melazimi thalabul ilm. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mewajibkan kita untuk thalabul ilm. Allah di dalam ayat-ayatnya mengingatkan kita selalu untuk memberikan nasihat. Allah mewajibkan kita untuk saling mengingatkan sebagaimana Allah firmankan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya kalian senantiasa saling terus mengingatkan, terus memberikan nasihat, sebab fa inna dzikra, peringatan, nasihat, tanfa'ul mu'minin, itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhlas sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi yang akan kita bahas menindaklanjuti pembahasan kita tentang ad-dunub, antara dosa bainad dunubi wan nas, antara dosa dengan manusia, antara manusia dan dosa. Menyimak dari materi-materi sebelumnya, yang terakhir kita membahas tentang marotib, tahapan-tahapan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi kemarin kita membahas, mempelajari bersama-sama tentang tahapan-tahapan dosa, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Minhajul Qasidin.
Di kitab itu Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dosa yang dilakukan manusia itu ada 4 macam, 4 tahap. Tahap yang pertama, dosa kekuasaan. Dosa kekuasaan. Dosa rububiyah, di mana di situ manusia memiliki sifat-sifat, memiliki sifat-sifat, merasakan memiliki sifat-sifat keagungan, merasa memiliki sifat-sifat kekuasaan. Ini makanya disebut dengan mulkiyah, dosa-dosa mulkiyah, dosa-dosa kekuasaan, yang artinya bahwa ada kalanya manusia itu rumangsa duwe kekuasaan, rumangsa duwe kekuatan, sehingga orang semacam ini ketika dikuasai oleh perasaannya, ketika dikuasai oleh pikiran-pikiran buruknya, sehingga kekuasaan yang dimiliki itu disalahgunakan, disalahmanfaatkan, sehingga menimbulkan sifat-sifat yang tercela. Nah, kalau orang punya kekuasaan lalu didominasi, dikuasai oleh perasaan-perasaan yang tidak baik, oleh sifat-sifat yang tidak baik, akan menimbulkan petaka yang sangat besar, menimbulkan sifat-sifat kesewenang-wenangan, kesombongan, kecongkaan, ingin dipuji, ingin disanjung setinggi-tingginya, seakan-akan dia tidak pernah berbuat salah. Ini menimbulkan dosa yang sangat mengerikan. Ini yang pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah dosa-dosa sabuiyah. Dosa-dosa sabuiyah. Apa itu? Kebuasan. Kebuasan artinya ada kalanya seseorang itu memiliki sifat-sifat yang buas, seperti halnya dengan binatang-binatang buas. Sifat-sifat binatang buas itu bagaimana? Tamak, rakus, sewenang-wenang, mendolimi yang lemah. Ada kalanya orang-orang memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga timbul kehancuran di mana-mana, kekacauan di mana-mana, hilangnya rasa aman, hilangnya ketentraman, hilangnya apalagi kebahagiaan, yang timbul kecemasan, yang timbul kekhawatiran, yang timbul kebencian, yang timbul permusuhan. Dan itu akibat ulah dari orang-orang yang memiliki sifat buas ini tadi. Sehingga bisa kita lihat munculnya sosok-sosok yang rakus, lahirnya pribadi-pribadi yang tamak. Kita lihat itu, kita saksikan tersebut. Sehingga kalau sifat-sifat ini menimpa manusia, maka kerusakan yang terjadi, kekacauan yang terjadi, karena orang tidak merasa nyaman hidup yang dipenuhi dengan ketamaan, keserakahan, dan itu bisa kita saksikan. Kalau itu menimpa manusia, apalagi kalau nanti menimpa kepada dari kalangan orang-orang alim, apa jadinya? Kalau orang-orang
tamak. Kalau orang-orang yang berilmu yang mestinya membimbing manusia, mendidik manusia, nonton manusia, menjadi contoh buat manusia, timbul menjadi sosok-sosok yang ganas. Saya nggak bisa mikir kerusakannya kayak apa. Ya, peran kealimannya hilang. Kemuliaan yang mestinya sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, sehingga ulama itu harus berdiri tegak di tengah-tengah umat, nonton, dandani, ngayomi, ngemok umat, bukan mengacau balaukan umat. Sudah terjadi apa belum ini? Kacau jadinya. Perannya itu tidak, makanya tugasnya Nabi ya, tugasnya Nabi. Tugasnya Nabi menyampaikan ilmu, ngajari umat, amar ma'ruf nahi munkar, bukan mengacaukan keadaan. Rusak, makanya rusak. Pun itu kesalahan. Tahap yang ketiga adalah syaitaniyah. Nauzubillah min syaitan. Ya, dosa-dosa apa? Syaitaniyah. Di mana manusia nanti memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan. Nah, ini kekacauan apalagi yang ditimbulkan, kerusakan apalagi yang akan terjadi. Ya, apa itu sifat-sifat syaitan? Sifat-sifat dasar syaitan apa saja? Menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Nah, itu sifat-sifat syaitan, menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Terus apalagi? Menimbulkan kekacauan, menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menamai perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan jelek itu dikasih nama baik, perbuatan yang baik dikasih nama-nama yang jelek. Itu perbuatannya siapa? Setan. Dan ternyata di tengah-tengah manusia ada yang memiliki sifat-sifat yang demikian ini. Orang yang belajar beragama, mengamalkan akidah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, menegakkan tauhid, mengingatkan orang untuk menjauhkan syirik, dikasih label radikal. Tapi serem kalian. Orang menegakkan amar ma'ruf disuruh menjauhkan maksiat, menjauhi kemungkaran, diingatkan ini haram karena Allah mengharamkan, Nabi mengharamkan, dikasih kata ekstrim. Disuruh tegas untuk membedakan syirik dengan tauhid, maksiat dengan taat, disuruh bedakan. Kita nggak boleh mencampur adukkan ibadah agama yang satu dengan agama yang lain. Tegas, toleran itu wajib, gitu loh. Al-Quran sudah mengajari toleran itu. Lakum dinukum waliyatin, itu toleran, bagimu agamamu, bagiku. Akan tetapi lakum dinukum itu kan diawali ayat la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jelas Tuhan kita beda, itu loh. Tuhan itu adalah apa? Sama enggak? Enggak sama. Sampai telah mengkhianati surat Al-Fatihah. Kalau dengan menyamakan semua agama sama,
jenengan kali kula sudah mengkhianati surat Al-Fatihah, mengkhianati surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Di agama lain Tuhannya berapa? 3. Mbok padang atau komendi? Mbok padang atau dipundi? Betul. Gitu loh. Ojo dipaksa. Jelas ini hias-hiasi. Yang jelek kelihatan, wah dicampur aduk ibadah agama Islam dicampur dengan agama Nasrani. Tidak karu-karuan. Sementara Allah mengingatkan, Allah melarang, Allah menegur. Kita buka surat Al-Baqarah. Nah, kita buka surat Al-Baqarah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jenengan lihat tafsirnya nanti. Wonten yang tafsir Ibnu Katsir silakan, tafsir Al-Qurtubi silakan, tafsir At-Tabari dibuka, cek ngerti ulama gimana menafsirkan ayat ini. Sing dimaksud, jangan kau campur kebenaran dengan kebatilan itu adalah jangan kamu campur aduk cara ibadah Islam dengan cara ibadah Nasrani. Ojo dicampur. Allah yang larang. Ini kita diterangno, dikai cap, dikai merek intoleran. Piye ngene? Makanya ketika ada sebuah keyakinan semua agama sama, ini kekacauan, ini kerusakan. Tidak sama. Kita mengatakan tidak sama itu bukan berarti ngajak berantem, bukan. Jadi kok selalu jelek sekali anggapan dan penilaian pun itu sifat-sifat apa tadi? Syaitaniyah. Sifat-sifatnya setan. Ojo diroki. Yang terakhir apa? Sifat atau dosa-dosa bahimiyah. Dosa-dosa apa? Bahimiyah. Dosa bahimiyah itu apa? Sifat kebinatangan. Jadi ada kalanya manusia itu memiliki seperti binatang-binatang ternak. Sifatnya seperti binatang ternak. Karakternya, gaya hidupnya itu seperti seekor binatang ternak. Ada manusia seperti itu. Coba karakteristik binatang ternak itu apa mawon? Ya, di antaranya nomor siji, kalau dia makan sesuatu nggak mikir halal haram. Gimana? Nggak peduli. Kenapa? Karena binatang nggak masalah. Ngerti? Jadi umpami jenengan duwe kambing, terus jenengan itu mbabati jagungi wong. Tandurane jagungi wong sampean mbabati, terus menak kambing. Buat kambing tetap halal. Lah sing dosa sinten? Sing mbabati. Kambing itu dosa. Dalam betul dosa. Wong kambing gak ono hukum halal haram. Ngoten lho. Ya. Ini terus itu yang pertama, tidak ada ngurusi tentang halal haram. Pokoknya kepingin makan doyan makan, kepingin minum doyan minum, gak mikir. Ini ada hukum halal haram, ada syubhat, gak mikir. Dan ini orang mangan gak mikir halal haram, gak bertanya ini syubhat atau makruh, itu seperti binatang buas persis gitu. Satu. Yang kedua apa? Binatang itu gak perlu ada waktu untuk belajar. Ya, binatang
tidak perlu ada waktu untuk belajar, mencari ilmu, nggak butuh, karena binatang bukan untuk beribadah. Jelas nih? Jadi binatang tidak punya beban kewajiban agama, tidak punya kewajiban ibadah, sehingga binatang tidak butuh ilmu. Ngoten. Jadi kalau ono kambing kok gak ngaji blas, mboten dosa. Tapi sampe kali kula aja tiru. Aja tiru sinten? Kambing. Ngoten. Ya, kambing berzina halal. Tunggale ayam menikahi ayam, berzina dengan ayam, menghasilkan telur. Ini kan hasil perzinaan. Tapi halal. Kenapa? Karena binatang tidak ada hukum. Makanya binatang-binatang itu gak ono mahram. Jelas ya? Nah kita ada aturan, ada hukum, uripmu diatur. Iku bedane menungso karo kewan. Ono batasan, ono syariat, ono aturan, ono kewajiban, ono beban, ono dosa, ono pahala. Kuwi menungso. Nah saniki pertanyaane, wonten mboten tiyang sing uripe bebas? Ono apa ora? Hah? Gak perlu ndolek ilmu, gak perlu ibadah, gak perlu zikir, gak perlu istighfar, gak peduli dosa, gak peduli pahala. Ono apa sing kados ngeten iki? Akal ada ning gak digunakne, apa manfaatnya? Bedane nopo? Duwe akal karo gak duwe akal. Duwe akal gak digunakne karo gak duwe akal, bedane nopo? Bedanya apa? Orang nak bedanya, makanya Allah mengecam. Allah mengecam. Kita lihat ayat-ayatnya. Gaya hidup sing penting dolek seneng-seneng. Iku sifatnya kewan. Jelas nih? Sing penting nyenengno hati, sing penting nyenengno karep, sing penting seneng. Iku gaya hidupe kewan. Ojo dinut karena kita manusia. Kita buka ayat-ayatnya. Pertama, kita buka surat Al-A'raf 179. Niki wong mi urip ning gak tinggu pikirane mboten tinggu. Syariat ora diurus, batas-batas tabrak. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan gaya hidup yang model seperti ini. Surat 7 ayat berapa tadi? 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Iya. Ada terjemah. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Insya Allah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, sungguh kata Allah, kami telah sediakan, ya, kami telah sediakan neraka jahanam itu calon-calonnya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yang dari manusia itu bagaimana ciri-cirinya? Nah, simak ini, bagaimana tanda-tandanya orang yang sudah disiapkan dirinya sebagai penghuni jahanam. Apa tanda-tandanya? Di situ disebutkan ada 3. 1, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang memiliki hati punya, tetapi tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. 1. Ya, kita pikir, apakah kita punya waktu, ada waktu untuk memikirkan tentang kebesaran Allah? 1. Nggak pernah dipakai merenungkan, tidak pernah dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu 1. Punya hati, punya, tapi tidak digunakan untuk itu hatinya. Yang kedua apa? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun matanya tidak dipakai melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga tidak ada yang dikagumi terhadap Allah itu. Kalau orang memikirkan, melihat dan memikirkan tentang kebesaran Allah, luar biasa. Dia akan memujinya, dia akan menyanjungnya, dia akan mencintainya. Ketika orang sudah mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, namun nama yang disebut Allah, dia tidak mengenali kebesarannya. Dia tahu sebuah nama, namun tidak ngerti makna yang begitu dahsyat dibalik dari sebuah nama ini. Kita sering menyebut nama Allah, Allah, Bismillah, Allahumma, Rabbana beribu-ribu kali. Apa yang kita kagumi dengan nama ini? Apa yang kita kagumi dari nama ini? Berapa kali kita sebut nama Allah itu? Kagum kepada nama itu? Takjub dengan nama itu? Coba Pak, ini nanti akan kita bahas rinciannya. Kita sudah siapkan materi ini tentang demi sebuah nama Allah. Kita belum memahami dengan benar kan? Coba sekarang gini, kalau besok Kemis tersebar flyer, ini umpama ya, tersebar flyer, ya, hadirilah sholat Jumat di Masjid Ad-Dawah. Imam dan khotib akan dipimpin oleh Syekh Sudais. Kira-kira ketika jenengan baca flyer itu, apa yang ada di benak panjenengan? Biasa atau ada reaksi? Hah? Enggak, biasa atau ada reaksi? Apa reaksinya? Apa reaksinya? Benar lagi? Iya apa tidak? Saya sudah semana ini timbul pertanyaan, tanya sana sini, betul lagi flyer di besok Jumat itu ada saya sudah khutbah di masjid ada Pak, yang khutbah beliau, yang imam, betulkah ini? Begitu benar, apa kira-kira yang ada dalam benak kita? Apa Pak? Coba ayo
seandainya itu benar, hebat dakwah ini. Kok bisa mengundang sesudes? Kok bisa sesudes? Saya harus hadir, saya harus datang, saya harus mendengarkan khutbahnya. Luar biasa ini. Saya nggak bisa bayangkan kenapa begitu heboh. Apa arti dari sebuah nama sesudes ini? Apa arti dari nama sesudes ini? Apa artinya? Kenapa begitu menggemparkan? Kenapa begitu mengejutkan? Apa yang istimewa dengan nama sesudes? Apanya yang menggemparkan ini? Apanya? Apanya sesudes ini? Yang menggemparkan apanya? Kedudukannya. Coba yang imami khutbah Jumat Syekh Uji, beda sama syekhnya. Kenapa sama syekhnya tidak memiliki pengaruh yang hebat? Kenapa? Perhatikan. Karena kedudukan. Kita melihat kedudukannya, hebatnya, ilmunya, betapa tingginya derajatnya, makomnya. Itu hanya sebuah nama, tapi memiliki sebuah pengaruh. Begitu disebut Syekh Sudes itu Masya Allah. Ya, ada teman santri kami di Sidoarjo punya yayasan, di bawah naungan yayasannya saya Sudes. Insya Allah sudah di ACC Ustaz sama beliau, masjid sudah digarap. Masya Allah, yayasannya di bawah naungan yayasan saya Sudes. Kira-kira kayak apa? Punya pengaruh nggak ini? Ada pengaruh. Kenapa? Bukan saya sudesnya, tapi makomnya beliau sebagai imam besar Masjidil Haram itu yang membuat hebat, gitu loh. Padahal ini derajat manusia yang satu saat bisa tergusur, satu saat bisa meninggal. Itu manusia. Tapi karena kita tahu menjadi imam Masjidil Haram itu bukan main-main. Bukan derajat biasa, bukan makom biasa. Sehingga nama sesudes itu menggemparkan. Bukan namanya. Yang menggemparkan apanya? Apa tadi? Sekarang ketika Anda mendengar nama Allah, apa terkejut Anda? Itu masalahnya. Kita belum mengenal Allah itu. Kenapa Anda sebut namanya? Kenapa Anda selalu sebut Bismillah Allahumma, Bismillah Allahumma Rabbana? Kenapa Anda sebut nama? Siapa dia? Kita sering bermain-main dengan itu. Kita gak ngerti dengan siapa, gak ngerti nama siapa yang kita sebut. Baik, itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ini penting soalnya. Ya, Bun. Nah, itu sifat-sifat. Jadi yang pertama itu, ya, hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat, matanya tidak dipakai melihat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ngeten lho, Pak. Ngapun dulu. Coba sekali waktu nih, kalau ada orang duduk, ini orang, ini kambing, duduk bareng. Terus ada orang bawa rumput ditaruh di depan orang tersebut. Perhatikan, ya. Orang tersebut, kambing melihat rumput yang ada di depannya, yang terfikir oleh kambing apa kira-kira? Apa? Itu makananku, kan gitu kan? Terus pendapat orang yang melihat rumput tadi apa? Orang di samping kambing melihat rumput juga. Yang ada di benaknya orang ini apa kira-kira? Rumput ini makanannya kambing. Sudah, hanya itu. Atau ada lain? Kalau orang yang duduk di samping kambing, aku tadi jejer, kambing bilang rumput ini makananku. Orang ini bilang rumput ini makanannya kambing. Gak punya pikiran yang lain. Berarti kecerdasannya sama. Ngerti maksudnya?
mikir rumput itu makanan kambing. Kata kambing bener, itu aja makanan pula pasti. Nah kalau kita cerdas, nggak cuma mikir rumput ini makanannya kambing, bukan cuma itu. Dari mana dia dapat rumput? Kok bisa rumput ada di sini? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menghidupkan? Itu pikiran orang yang cerdas. Gitu loh. Lana cuma ngerti rumput itu makanan kambing, kambing juga berpikir itu makananku. Olah terus sekolah dukur-dukur. Pun jelas, lampau ada kuliah. Nek kemampuan daya nalarnya hanya sekedar melihat sekilas. Oh, rumput itu makananku. Contoh, saat ini kalau nggak sampean delok sego, mikirnya apa? Oh, ini wayahe mangan. Wis gak mikir liyane. Nek ngono tok. Persis ngono. Pun jelas. Iki halal apa enggak? Kami kan enggak mikir halal enggak. Kita mikir ini teko sapa iki halal apa haram ini. Mikir kita kan itu beda gitu loh. Nah cuma oh wayah mangan, kami mikir rumput, oh waktunya makan persis. Apa bedanya? Nah, yang ketiga, tanda-tanda itu lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka punya pendengaran, namun tidak digunakan mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah. Nah, kalau orang sudah seperti ini, punya hati, punya penglihatan, punya pendengaran, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat dan nasihat-nasihat dari Allah, tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan pemahaman, tidak menghasilkan keyakinan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak itu, karena nggak gunakan akal. Pun satu. Yang kedua, ayat yang kedua, sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat kebinatangan. Gimana gaya hidupnya? Kita lihat surat Yunus, ayat 7. Surat Yunus ayat 7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Untuk karakter berikutnya, sifat-sifat kebinatangan maksudnya apa? Satu, tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Itu sifat bahimiyah. Tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Berarti orang seperti ini meyakini hidup cuma sekali. Kapan? Ya sekarang ini. Paham ya? Berarti kalau orang meyakini hidup cuma sekali, ya sekarang ini, terus nanti setelah kematian tidak ada kehidupan, berarti orang tersebut meyakini sing elek gak dibales eleke, sing apik gak dibales apike. Otomatis keyakinannya seperti itu. Maka orang
Kalau meyakini engkau ini mati, urusan semuanya selesai, sing jahat gak disiksa, sing beramal soleh gak diberi pahala, berarti sing rugi sinten? Yang rugi siapa? Yang rugi orang yang berbuat baik. Sing untung siapa? Sing berbuat jahat. Gimana? Jadi sampean itu jujur rugi. Jadi wong apik rugi. Kenapa? Oh enggak dibales kok. Ayo mulai malam ini diterapkan. Coba mulai hari ini kita yakini sing elek gak dibales siksa, sing soleh gak dibales pahala. Coba kalau itu tertanam dalam pikiran kita akan jadi apa? Sehingga inilah yang kemudian menjadikan dunia itu segala-galanya. Kenapa? Hidup cuma sekali kok. Hidup cuma sekali. Targetnya tentram, puas. Target hidupnya puas. Maka yang paling beruntung, yang paling rusak, karena tidak ada balasan. Maka jenengan lihat, kira-kira gaya hidupnya kayak apa? Dosa nggak ada, pahala nggak ada, neraka nggak ada, surga nggak ada, siksa nggak ada, nikmat akhirat nggak ada, mati selesai. Kira-kira hidupnya gimana? Dalam kira-kira udah ini, makanya nggak usah dibuat aturan, rugi dibuat aturan itu, rugi. Masya Allah. Itu ayat yang kedua. Gaya hidup kebinatangan akan dijalani. Terakhir surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad surat 47 ayat 4 ayat berapa? Ayat 7. Ya, surat 47 ayat 7. Oh, maaf, ayat 12. Ayat 12. Ngapunten. Ayat 12. Monggo. Langsung. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Orang-orang kafir kata Allah yatanatta'un, target hidupnya apa? Bersenang-senang. Targetnya satu itu. Doleknya ya apa caranya urip iki senang. Ya apa ati kuwi senang. Ya apa ati kuwi senang. Jadi hidupnya targetnya apa? Nyenengno ati. Satu. Target yang kedua, wa yakuluna kama takulul an'am. Mereka memakan seperti binatang-binatang makan. Gak ada rasa syukur kepada Allah, gak ada batasan-batasan. Mereka makan sepuas-puasnya untuk mencari kepuasan. Itu gaya hidup binatang buat kita manusia. Bedakan. Semoga sedikit nasihat yang bisa kita bahas malam ini murojaah kesimpulan dari 4 tahap dosa-dosa yang dialami oleh manusia. Bulan depan insya Allah kita akan membahas ad-dunu wal ma'as, dosa dan pengaruhnya, dampak buruknya. Kita jelaskan, kita ambil dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa insyaallah. Demikian kajian kita malam ini. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan
kafara majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.